Baiklah teman-teman, saya Melia Merin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Google Classroom. Pada tanggal 6 Mei 2014, Google mengumumkan akan membuat suatu program untuk pendidikan yang bernama Google Classroom dan dirilis secara publik pada tanggal 12 Agustus 2014. Layanan ini gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom ini untuk mempermudah proses berbagi file antara guru dan siswa. Lalu ada pun perkembangan Google Classroom. Pada tahun 2015, Google mengumumkan API atau Application Programming Interface kelas dan tombol berbagi untuk situs web yang memungkinkan administrator sekolah dan pengembang untuk lebih terlibat dengan Google Class. Lalu Google menambahkan Google Calendar ke dalam kelas untuk penugasan tenggat waktu, kunjung lapangan, dan pembicara kelas. Untuk tahun 2017, Google membuka kelas untuk memungkinkan pengguna Google pribadi untuk bergabung dengan kelas tanpa persyaratan memiliki akun Google Apps for Education, dan setiap pengguna Google pribadi dapat membuat dan mengajar kelas. Lalu pada tahun 2018, Google mengumumkan penyegaran dengan menambahkan bagian pekerjaan kelas, meningkatkan antarmuka penilaian, memungkinkan penggunaan kembali pekerjaan kelas dari kelas lain, dan menambahkan fitur bagi guru untuk mengatur konten berdasarkan topik. Lalu yang terakhir pada tahun 2019, Google memperkenalkan 78 tema bergambar baru dan opsi untuk menarik dan melepaskan topik dan tugas di bagian pekerjaan kelas. Itu tadi penjelasan singkat tentang sejarah Google Classroom. Baiklah teman-teman, saya Rati Septianti. Hari ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat akun Google Classroom sebagai guru. Pertama-tama kita cari dulu Google. Untuk akun Google Classroom ini bisa kita download di Play Store dengan nama Google Classroom. Bisa juga kita ketik langsung classroom.google.com di web. Bisa juga kita cari di Google-nya langsung Classroom Google. Jadi bisa kita download, bisa juga kita menggunakan web, jadi nggak perlu di-download lagi. Ini dia tampilannya, kita tekan saja Google Classroom. Ini adalah tampilan kalau misalnya kita udah pernah jadi guru, udah pernah jadi peserta didik. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita belum pernah menjadi bagian dari Google Classroom? Contohnya seperti ini, saya menggunakan akun Penomi Unsri 2018. Biasanya kita bakal dimintain dulu akun Google. Jadi kalau misalnya belum pernah buat akun Google, kita harus buat dulu, baru bisa masuk ke Google Classroom ini, karena akun Google itu terhubung dengan Google Classroom ini. Ini adalah tampilan kalau misalnya kita belum pernah jadi guru ataupun belum pernah menjadi peserta didik. Di awal kita bakal diarahkan, disuruh memasukkan akun Google-nya kita, seperti email dan juga password kita. Jika sudah, bakal masuk ke sini. Nah, kalau kita menjadi guru, kita harus menekan ini, create class. Di scroll sampai bawah, lalu dicentang. Tekan continue. Nah, class name bisa kita isi dengan nama, misalnya fisika, biologi, pokoknya nama kira-kira kelas apa yang bakal kita buat. Misalnya saya membuat ekonomi. Oke, next. Nah, ada selection, subject, room, bisa boleh juga dikosongin, boleh juga diisi. Kalau untuk selection, kalau untuk subjek ini boleh kita tulis kira-kira kelas kita ini kelas tentang apa. Untuk room ini boleh kita isi
kelas kita, misalnya kelas 8, 9, 10 dan sebagainya. Kita tekan create. Sedang dibuat. Ya, ini dia. Akun kita sudah jadi. Ini ada class kodenya. Boleh kita share ke peserta didik kita biar dia bisa join. Nah, ini tampilannya. Dah, itu aja cara membuat akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ayu Febriati akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara pembuatan absen, materi, forum diskusi, dan kuis oleh guru. Baik ya, di sini kita telah mempunyai kelas, yaitu kelas ekonomi. Di sini sudah terdapat beberapa forum, tetapi absensi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita langsung saja masuk ke tugas kelas ya. Nah, di sini sudah terarah, sudah tersusun secara rapi. Baik, pertama kita membuat absen. Di sini kita masukkan pertanyaan. Tulis ya, absensi siswa. Baik, sudah selesai. Ini petunjuk mengisi absen. Silakan sebelum membaca materi, ada baiknya mengisi kehadiran terlebih dulu pada waktu yang telah ditetapkan. Ini poin di sini bisa diisi 100, bisa juga tidak dinilai. Kita isi 100 saja ya. Tenggat waktu ini batas waktu untuk mengabsen. Misal tanggal 3. Kita klik OK, kemudian muncul waktu. Nah, di sini bisa dipilih ya mau kapan. Tetapi jika lebih mudah kita klik tanda keyboard, lalu pilih mau jam berapa. Misal kita jam 8. Jam 8 lewat 00 karena masuknya jam 7 misal ya. Oke, sudah diatur. Ini topik boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini jawaban singkat itu berupa esai atau uraian. Jadi di sini saya memasukkan absen. Jadi kita buat pilihan ganda saja. Yang pertama present. Yang kedua late. Tiga excuse. Selanjutnya absent. Jika sudah selesai, nah di sini bisa diatur siswa dapat melihat ringkasan kelas atau tidak. Oh iya, perlu diketahui di sini juga kita bisa membuat absen itu dengan bantuan web atau bantuan aplikasi lain seperti Google Form dan lain sebagainya. Nah, jika ingin memasukkan Google Form, kita klik saja linknya, terus tambahkan link. Gitu. Tapi di sini saya menunjukkan bagaimana kita mengisi absen dengan mengandalkan Google Classroom. Kita simpan.
Ditunggu ya. Nah, pertanyaan telah dibuat. Ini dia pertanyaan kita. Nah, selanjutnya kita membuat materi. Membuat materi sama saja seperti yang tadi. Klik tanda tambah. Kemudian ini ada tulisan materi ya. Diklik. Judul materi ketenaga kerjaan misal. Deskripsinya seperti arahan kepada peserta didik. Bagaimana kita untuk membaca materi. Di sini saya tulis, silakan saudara memahami materi yang telah ditampilkan. Kemudian, jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Oke, jika sudah topik ini sama seperti judul ya, tidak usah diisi. Lanjut kita masukkan file materi kita. Masukkan terlebih dahulu RPP. Ditunggu ya. Nah, setelah RPP kita masukkan lagi, klik link. Ini salah. Masukkan lagi. Ini untuk materinya. Kemudian masukkan lagi untuk PowerPoint. Nah, sudah selesai. Kemudian kita juga bisa menautkan link untuk bahan ajar ini. Misal ya, linknya itu sebelumnya kita cari terlebih dahulu. Nah, kita pilih ini saja. Bagikan, salin link. Sudah. Kita masuk ke materi ini. Kita tautkan link tadi, tempel. Oke, sudah selesai. Nah, jadi muncullah di materi video tadi untuk menambah pemahaman siswa. Ini Drive bisa ya digunakan juga jika kita menyimpan materi kita di Google Drive. Ini bisa mengambil foto, rekam video, dan membuat PDF baru. Caranya sama saja. Kita simpan. Nah, materinya sudah muncul ya. Jadi kita lanjut bagaimana kita membuat diskusi. Nah, pada diskusi ini bisa langsung menambahkan komentar kelas pada forum materi tadi. Assalamualaikum anak-anak. Nah, bisa dibalas ya oleh para peserta didik. Kita juga bisa mengedit atau menghapus pesan kita. Di sini juga tertera jam berapa kita memulai forum diskusi tersebut. Setelahnya, peserta didik merespon. Misalnya dibalas, "Waalaikumsalam Bu," maka terjadilah forum diskusi di tempat forum
materi yang telah disediakan ini. Jadi setelah membaca materi, siswa dapat langsung bertanya jika ada materi yang belum jelas. Selanjutnya kuis. Kita buat lagi ya forum kuis. Di sini kuis itu sama seperti tugas. Klik terus judulnya kuis materi ketenaga kerjaan. Nah, di sini poinnya bisa dibuat mau berapa. Deskripsinya silahkan siswa masuk ke forum kuis dalam waktu yang telah ditentukan. Oke. Ini apakah ada batas waktu untuk mengisikan kuisnya? Misal 3 November waktunya jam berapa ya? Jam 10. Jam 10.00. Oke. Tidak ada topik. Jadi di sini pada Google Classroom, kuis bisa dikirim melalui file. Tetapi kita coba ya, file dan menggunakan link. Kita tautkan link. Nah, jadi muncul ya linknya. Nah, muncul tulisan kuis seperti ini. Kemudian kita pilih file, misal kuisnya berbentuk file. Kita pilih mana kuisnya. Nah, ini kuis dalam bentuk file. Siswa dapat melihat, siswa dapat mengedit, buat salinan untuk setiap siswa. Pilih siswa dapat melihat. Oke, kemudian kita juga bisa mengambil foto dan merekam video. Bisa juga membuat PDF baru. Sesuai pendidik tersebut ingin menyeting yang bagian mana. Oke, sudah selesai. Kita simpan, tugaskan. Nah, jadi sudah selesai ya. Bagaimana cara membuat absen materi dan juga forum diskusi, kemudian kuis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Ratih. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama Rati. Jadi ini adalah kelas yang udah kita buat. Nah, di atas ini ada tulisan daftar tugas. Daftar tugas itu adalah tugas yang udah kita berikan kepada peserta didik kita. Untuk diperiksa itu adalah tugas yang udah dikumpulkan oleh peserta didik kita. Jadi daftar tugas dan untuk diperiksa ini secara keseluruhan kelas-kelas yang udah kita buat ini. Nah, kalau untuk melihat terfokusnya seperti ini nih, ekonomi. Nah, ini adalah tampilan apa saja yang udah diposting oleh gurunya. Jadi di Google Classroom ini gurunya itu bukan hanya satu saja, bisa lebih dari satu, dan dengan maksimal guru 20 orang. Kita lebih simpel bisa melihat di tugas kelas ini apa aja yang udah diposting sesuai dengan seperti katanya itu folder. Tuh, pertemuan 5, pertemuan 4. Tadi udah dijelaskan oleh Ayu bagaimana kita membuat absensi, membuat materi, dan juga membuat kuis. Dan selanjutnya, bagaimana sih kalau misal kita ingin menilai hasil dari yang telah diberikan, tugas yang sudah disarankan oleh peserta didik.
Nah, lihat tugas. Ini ada tugas di pertemuan 4. Tuh. Ini dia tugasnya. Yang belum ada nilai seperti Ram, terus Saski, Melia Merin, dan Amelia ini berarti mereka belum mengumpulkan tugas. Kalau yang dinilai ini, yang udah ada nilai ini, berarti peserta didik yang udah mengumpulkan tugas dan udah kita nilai. Itu ada 85, 90, ada 80. Yang paling atas diserahkan. Diserahkan ini berarti peserta didik udah memberikan tugasnya. Berarti peserta didik yang udah mengumpulkan tugas dan udah kita nilai. Itu ada 85, 90, ada 80. Yang paling atas diserahkan. Diserahkan ini berarti peserta didik udah memberikan tugasnya kepada kita dan belum kita nilai. Bisa kita cek dulu tugas yang dia berikan. Tuh. Nah, bisa kita buka. Nah, kira-kira kita bisa kita baca juga tuh. Kira-kira mau kita kasih berapa nilainya nih anak kan? Oke, udah kita baca, kira-kira udah dapet nilainya. Misalnya saya memberikan nilai dia 90. Dah. Kalau udah kita nilai, bisa kita komentari misalnya kurangnya apa. Terlambat misalnya. Terlambat. Di komentar pribadi. Lalu kita posting. Kita tunggu. Ya, udah diposting, udah diberikan nilai. Kita kembalikan tugas tadi. Nah, siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan, kembalikan. Sama seperti kalau misalnya kita mengumpulkan tugas tuh sama guru kita, udah dinilai oleh guru kita, terus buku kita dikembalikan. Nah, kita back, kembali lagi, tekan tugas siswa. Tuh, udah ada nilainya tadi Balkis ya. Catatannya adalah terlambat, tapi tetap dapat nilai 90. Itu aja cara menilainya ya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara masuk atau login ke dalam Google Classroom dengan undangan email dari Gmail. Yang pertama kita harus membuka Gmail terlebih dahulu. Di sini sudah ada undangan dari email Ayu Febrianti sebagai guru kita. Lalu kita klik saja materi dan langsung kita buka saja. Di sini ada pilihan untuk masuk email. Karena tadi Ayu Febrianti mengundang dari email yang satunya, kita bisa memilih email mana yang akan kita gunakan untuk login. Saya akan memilih email yang kedua. Nah, di sini sudah muncul berbagai materi dan di bawah sini ada sapaan dari guru kita Ayu Febrianti sebagai pendidik, dan kita langsung pilih saja materi yang pertama. Nah, kita langsung bisa menonton video yang sudah ada. Selamat menonton. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, baik teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana mengisi absensi di Google Classroom. Yang pertama, kalian buka Google Classroom di browser, atau kalian sudah mempunyai aplikasi Google Classroom, tinggal buka aja. Kemudian klik yang tombol di atas, mulai Google Classroom. Selanjutnya buka Google Classroom.
Kita tunggu sebentar ya. Nah, setelah masuk di Google Classroom, kalian login dengan kode kelas yang telah dibagikan oleh rekan saya. Nah, di sini berhubung saya sudah pernah login, jadi tinggal saya klik aja di mata pelajaran ekonominya. Kemudian kita cari postingan tentang absensi untuk mengisi absen. Nah, di postingan ini terdapat 3, present, late, ataupun absent. Kalian isi sesuai dengan kehadiran kalian, apakah kalian telat ataupun tepat waktu. Kalau kalian tepat waktu, klik present, kemudian serahkan. Mungkin sekian dan terima Baiklah, kasih. saya akan mentutorialkan cara mendownload materi di aplikasi Google Classroom. Sebelumnya kita buka aplikasinya, lalu kita tunggu, dan kita buka kelas ekonomi. Kita klik kelas ekonomi yang ada di dalam Google Classroom. Selanjutnya, kita tunggu. Ini adalah forum dari dalam kelas ekonomi yang kita pilih tadi. Selanjutnya itu tugas kelas. Ini ada pertemuan 5. Pertemuan 5 kita ambil materi bank. Kita buka materi bank, kita klik. Dan kita pilih materi 5 mengenai bank tadi, kita klik lagi. Kita pilih salah satu materi yang akan kita download. Kita tunggu sampai materinya terbuka. Lalu ini adalah materi bank yang akan kita download tadi. Selanjutnya kita klik panah di pojok kanan atas. Dan ini hasilnya, kita masuk ke Drive Google. Ini adalah materi yang akan kita download. Lalu kita klik panah gambar unduh di atas. Kita klik. Lalu ini adalah materinya telah terdownload. Namun untuk menyimpannya ke laptop ataupun handphone itu kita masukkan, kita simpan di file. Sudah terdownload filenya, kita lihat di file. Ini sudah ada materi 5 yang telah kita download tadi. Bisa kita lihat ini sudah terdownload dengan jelas. Dan itulah, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mentutorialkan cara join tatap maya di Google Classroom. Yang pertama kita klik materi ekonomi, lalu kita klik tugas kelas, kemudian kita cari materi yang sedang dibahas. Nah, di sini yang dibahas itu pada pertemuan 4, lalu kita klik materi, lihat materi, kemudian kita klik rapat video kelas. Sebelumnya kalau di handphone kalian tidak ada aplikasi Google Meet, silakan di-download terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik, lalu tunggu sebentar. Kemudian silakan tekan Ask to Join. Terima kasih. Baiklah, saya Ayu Soraya akan menjelaskan tentang fitur forum diskusi di dalam Google Classroom. Jadi di sini kita dapat mengomentari informasi kelas sekaligus sarana chatting bersama antara peserta didik dan guru. Nah, setiap guru dan siswa yang masuk di dalam kelas tersebut dapat berkomentar, chatting bersama, serta berdiskusi tentang informasi yang telah dibagikan oleh guru dengan cara klik mata pelajaran, tugas kelas. Nah, di sini klik materi yang akan dipelajari, misal materi ketenaga kerjaan. Di bagian sini, klik lihat materi, tambahkan komentar kelas. Klik icon kirim. Selesai. Jika
ada kesalahan kata atau ingin menghapusnya, kita bisa klik di bagian sini. Klik hapus. Sudah selesai. Beginilah cara berkomentar atau berdiskusi di dalam Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datriska Balkis Ayu. Di sini saya akan menjelaskan fitur yang terdapat di Google Classroom, yaitu fitur kuis. Nah, di Google Classroom ini terdapat fitur kuis bisa langsung dari Google Classroom tersebut dengan cara copy paste atau menambahkan file berupa Word, PDF, dan lain-lain. Tetapi bisa juga ditambahkan melalui aplikasi lain, aplikasi membantu seperti Quizizz, Kahoot, dengan cara menambahkan link atau tautan aplikasi tersebut ke dalam Google Classroom. Nah, langsung saja contohnya. Pertama-tama kita membuka aplikasi Google Classroom yang sudah kita download, atau kalian juga bisa mengakses Google Classroom melalui web dengan cara mengetik Google Classroom. Di sini kita membuka Google Classroom yang sudah kita download, dan kita mengambil contoh yang pertama, yaitu Google Classroom berupa Google Form. Pertama-tama kita buka kuisnya, terus pencet kuis ini, dan kita akan disambungkan melalui web atau link yang sudah tersedia. Kita pencet Chrome, terus di sini Google Formnya itu syaratnya yaitu kita harus menulis nama, kelas, email. Nah, untuk yang bulat seperti ini, kalian bisa memilih salah satunya. Terus kalian bisa mengklik jawabannya ini, bisa kalian ketik jawaban kalian, dan kalau kotak seperti ini kalian bisa memilih jawaban lebih dari 2. Jika sudah menjawab semuanya, kalian bisa klik kirim. Selanjutnya itu contoh yang kedua, yaitu kuis berupa dari Classroom tersebut dengan cara pencet link yang sudah disediakan. Terus, nah, di sini kalian bisa melihat langsung nilai yang sudah kalian peroleh. Kalian juga mengisi nama, email, NIM. Nah, jawaban yang sudah kalian jawab itu langsung dinilai. Dan jika salah, di situ terdapat jawaban yang benarnya. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu berupa penambahan file. Nah, di sini cara menambahkan filenya itu yaitu dengan cara attachment file, dan kalian bisa memilih file yang akan kalian upload. Dikarenakan tadi dimintanya PDF, berarti kita harus memilih file berupa PDF. Tunggu. Kemudian submit. Dan kemudian kalian bisa melihat komentar dari guru tersebut. Komentar langsung. Dan kalian sudah bisa dinilai oleh guru tersebut. Dan contoh yang terakhir yaitu berupa link Kahoot. Kita pencet link yang sudah tersedia dari Google Classroom ini,
kita pencet buka melalui Google Chrome, dan link Kahoot tersebut sudah tersedia, dan kita tunggu dari guru tersebut untuk memulai link Kahoot tersebut. Sekian penjelasan Google Classroom berupa fitur kuis ini. Terima kasih. Baiklah ya, kita akan lanjutkan ke bagaimana melihat nilai dalam kuis. Kita di sini sudah masuk ke menu awal ya, tampilan awal dari Google Classroom. Selanjutnya kita pilih kelas kita. Ini kelas ekonomi ya. Terus kita pilih tugas kelas. Nah, di sini silakan kawan-kawan pilih kuis mana yang mau dikerjakan dan nilai mana yang mau dilihat. Contoh ya, kita langsung aja ke kuis pertemuan 2. Kita buka, terus lihat tugas. Lalu kita pilih kuis materi 2. Lalu kita pilih kuis materi 2. Nah, di sini silakan kawan-kawan isi biodatanya terlebih dahulu ya. Ini contoh biodata diri saya. Di sini isi saja nomor absen ya. Nah, silakan teman-teman jawab dulu pertanyaan ini sebisa teman-teman, karena di akhir nanti bakal ada nilainya ya. Kita contoh saja ini ya. Oke, kita kirim. Nah, di sini ada menu lihat skor ya. Silakan teman-teman pilih. Oke, di sini poin totalnya 4 ya. Karena ini adalah merupakan contoh ya. 4/10. Jadi 4 yang benar, 6 yang salah gitu kan. Oke, itulah dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Saya Brila Ardika Putri akan menjelaskan tentang kelebihan dari Google Classroom. Yang pertama, sangat mobile friendly untuk pemula. Maksudnya, orang yang baru pertama menggunakan Google Classroom pasti tidak akan mengalami kesulitan saat pengoperasiannya. Google sendiri sangat memperhatikan akan kenyamanan penggunanya. Maka Google Classroom didesain dengan sederhana akan tetapi banyak fitur. Maka wajar jika orang yang baru mengenal aplikasi ini langsung bisa menggunakannya. Yang kedua, mudah mengelola tugas yang diberikan. Selain mudah digunakan, ada fitur lain di Google Classroom di mana saat kita diberikan tugas oleh guru atau admin kelas, maka dengan mudah kita bisa melihatnya pada satu halaman yang menyediakan laman tugas. Dengan begitu, kita tidak usah repot-repot lagi mencari apa tugas yang telah diberikan oleh admin ataupun guru. Yang ketiga, semua file masuk ke Google Drive kita, seperti MP4, MP3, dokumen, PDF, zip, dan masih banyak lagi. Semua itu otomatis masuk ke akun Google Drive kita sehingga kita tidak usah mencari penyimpanan yang lain untuk menyimpan file yang telah kita download. Yang keempat, mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Meninjau tugas sangat diperlukan karena kita bisa melihat kesalahan atau kekurangan apa yang masih ada di tugas yang akan kita kirim. Maka Google Classroom menyediakan fitur melihat tugas sebelum dikirim. Seharusnya setiap aplikasi belajar harus memberikan fitur seperti milik Google Classroom tersebut untuk memudahkan dalam peninjauan tugas kita. Yang kelima, sangat mudah melihat pengumuman dari pengajar. Pengumuman dalam Google Classroom dimaksudkan agar para pengajar bisa memberikan informasi baik itu absensi, tugas, foto siswa, atau pengumuman yang bersifat penting lainnya.
sehingga mempermudah guru dalam pengiriman tugas di dalam laman Google Classroom. Tidak usah repot lagi mengirim pengumuman lewat SMS atau pesan daring lagi. Kelebihan dalam hal pengumuman juga didukung oleh kemudahan dalam hal diskusi, karena Google Classroom menyediakan ruang diskusi di kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi dalam mengirim file untuk didiskusikan. Yang keenam, bebas dari iklan dan aman. Kelebihan yang bisa kita rasakan saat menggunakan Google Classroom, semua kegiatan yang kita lakukan tidak akan diganggu dengan penayangan iklan, sehingga kita lebih fokus dalam belajar dan berdiskusi di Google Classroom. Dan yang terakhir, tersedia secara gratis 100%. Dari kelebihan aplikasi yang dapat kita unduh secara gratis, maka kamu akan menemukan aplikasi Google Classroom yang tersedia secara gratis, baik itu Play Store ataupun App Store. Baiklah, saya Viratia Dwiati akan menjelaskan mengenai kekurangan Google Classroom. Yang pertama yaitu tampilan yang kurang menarik. Kekurangan Google Classroom yang pertama yaitu tampilannya yang kurang menarik. Google Classroom biasanya hanya dapat menampilkan beberapa pilihan gambar, seperti berupa gambar kartun atau sebagainya. Yang kedua, waktu pengiriman masih bisa diatur. Maksudnya yaitu, apabila ingin mengirim file ke Google Classroom, waktu pengiriman bisa diatur sesuai dengan kemauan. Misalnya, ketika terlambat mengirim file, pengguna bisa mengundurkan waktu di ponselnya, supaya bisa mengirimkan file atau tugas semacamnya lebih awal. Yang ketiga, harus mempunyai akun Google terlebih dahulu. Saat ingin mengakses atau membuat akun Google Classroom, pengguna diharuskan untuk memiliki akun Google terlebih dahulu. Barulah bisa mendaftar dan mengakses Google Classroom. Yang keempat, transfer nilai otomatis. Ketika ada latihan atau tugas dan hendak memberikan nilai, pendidik tidak bisa memberikan penilaian secara otomatis, sehingga harus dicek terlebih dahulu, kemudian memberi nilai satu persatu di setiap tugas atau latihan peserta didik. Yang kelima, tidak bisa mengirim file ketika fitur Google Drive penuh. Kekurangan Google Classroom yang terakhir yaitu di mana ketika Google Drive yang dimiliki oleh pengguna penuh, maka file atau dokumen yang ingin dikirim ke pendidik menjadi error dan tidak terkirim. Di sini saya, Francisca Dina Ariyanti, akan menjelaskan cara mengatasi kekurangan Google Meet. Yang pertama, untuk kekurangan tampilan kurang menarik, bisa dialihkan ke model pembelajaran menarik lainnya. Bisa dengan menyisipkan video di Google Classroom, PPT yang menarik, ataupun dialihkan ke Google Meet dan kuis yang ditautkan oleh pendidik. Selanjutnya yang kedua, untuk kekurangan waktu, pengiriman masih bisa diatur oleh pendidik, harus lebih aktif dalam mengajar. Ketika timing pengumpulan tugas sudah selesai, pendidik harus segera cek siapa yang mengumpulkan sebelum diedit oleh peserta didik. Dalam artian, pendidik jangan sampai dibohongi oleh peserta didik. Di sana juga bisa tahu siapa saja peserta didik yang kurang jujur. Selanjutnya yang ketiga, untuk kekurangan harus memiliki akun Google. Saat ini tentu Google sangatlah dibutuhkan. Bukan untuk GC saja, tetapi juga untuk pengiriman email melalui Gmail, bahkan masuk akun seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi, arahkan peserta didik tentang pentingnya akun Google ini. Kalau sudah buat, tidak akan merepotkan mereka sendiri. Selanjutnya, jangan lupa ingatkan mereka untuk ingat email dan passwordnya, dan mengusahakan tidak memiliki akun ganda. Selanjutnya yang keempat, jika pendidik sedang menjelaskan ataupun peserta didik bertanya, suara bising yang ada di sekitarnya, pasti suara tersebut akan mengganggu konsentrasi atau bahkan memecahkan suasana orang yang ikut di dalamnya. Dalam update terbaru Google Meet ini, Google memberikan solusi tersebut. Fitur baru bernama Noise Cancellation. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghilangkan suara-suara bising di belakang yang mungkin mengganggu saat melakukan meeting.
Dengan fitur ini, tidak perlu lagi pendidik dengan peserta didik yang sedang meeting mendengarkan suara bising di sekitarnya. Peserta didik akan mendengarkan suara penjelasan dari pendidik dengan jernih. Untuk mengaktifkan fitur tersebut juga cukup mudah. Cara menghilangkan suara bising di Google Meet sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke aplikasi Google Meet. Yang kedua, setting dan pilih bagian audio. Yang ketiga, lalu geser tombol noise cancellation menjadi aktif, sehingga berwarna hijau. Baik, saya Tia Fitriani. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Google Classroom adalah suatu aplikasi pembelajaran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Kelebihan dari Google Classroom yaitu mudahnya mengelola tugas yang diberikan, sangat mobile friendly untuk pemula. Semua file bisa disimpan melalui Google Drive, mudahnya meninjau tugas sebelum dikirim, bebas iklan, dan juga tentunya tersedia secara gratis. Selain itu, Google Classroom mempunyai kekurangan. Di antaranya, tampilan yang kurang menarik, waktu pengiriman yang masih bisa diatur, transfer nilai yang otomatis, dan juga tidak bisa mengirim file ketika fitur Google Drive penuh. Itulah kesimpulan dari kami. Terima kasih.